Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redi Adi Saputra, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti pada program studi S1 Manajemen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Salah satunya adalah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual terhadap proses pengelolaan kompensasi serta memahami dinamika hubungan industri di Indonesia. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa bersumber dari beberapa referensi yang memiliki nilai kebaharuan. Salah satunya adalah buku saya sendiri yang saya terbitkan di tahun 2024 tentang harmonisasi hubungan industrial. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan melalui 16 kali pertemuan, di mana 14 kali dilaksanakan secara tatap muka, serta 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Metode yang dilakukan di dalam pembelajaran ini meliputi delivery, interaction, dan juga assessment secara blended learning, di mana pada pelaksanaannya meliputi pemaparan materi di kelas, diskusi kelompok, presentasi kelompok, studi kasus, kuis kelompok, dan juga kuis individu. Dan ada beberapa sesi yang dilakukan secara role play. Selain itu, pembelajaran dilakukan juga melalui classroom dan juga WhatsApp group agar mahasiswa mendapatkan informasi secara real time. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 5%. Yang kedua, pra-UTS dengan bobot 15%. Yang ketiga, pra-UAS dengan bobot 15%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran pertemuan ke-15 dengan topik hubungan industrial, chapter pemutusan hubungan kerja. Dalam sesi kali ini, harapannya mahasiswa mampu untuk memahami dasar-dasar dari pemutusan hubungan kerja serta merumuskan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja. Kenapa harus kita bahas dalam mata kuliah hubungan industrial? Karena dalam rangka pemutusan hubungan kerja itu perusahaan itu tidak boleh sembarangan. Minggu lalu tuh kita bahas apa sih? Ada yang ingat nggak? Perselisihan hubungan industrial ya. Jadi ketika perselisihan hubungan industrial itu tidak bisa menemukan titik terang, maka mau tidak mau akan terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja. Oke, ini adalah dasar hukum dari aturan-aturan mengenai pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini Cipta Kerja. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021. Ini menjadi turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan yang terakhir adalah PKB atau PP ya secara internal. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih kalau misalkan PKB atau PP itu dibuat lebih rendah? Baik itu dari undang-undang maupun dari peraturan presiden. Boleh atau enggak? Boleh nggak, Gus? Lebih rendah itu misalnya contohnya, ketika perhitungan pemutusan hubungan kerja di undang-undang katakanlah dibuat 2 kali upah, tapi di PP atau PKB itu hanya dibuat 1 kali upah misalnya. Boleh atau enggak? Nggak boleh ya. Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena undang-undang itu sudah mengatur batas minimum. Kalau misalkan mau dibuat lebih tinggi, sangat boleh. Misalnya yang harusnya PHK-nya itu 2 kali ketentuan, 2 bulan upah, tapi di PKB atau PP itu dibuat 3 kali atau 4 kali, itu diperbolehkan.
Jadi pada dasarnya prinsip dari PP atau PKB itu adalah aturan yang dibuat yang harus lebih tinggi daripada undang-undang. Seperti itu ya. Contoh bonus. Kalau bonus tahunan tuh di undang-undang diatur nggak? Tidak diatur. Tapi di PP atau PKB biasanya diatur. Artinya PP dan PKB itu lebih tinggi dari undang-undang. Undang-undang itu tidak mensyaratkan karyawan itu harus dapat bonus loh. Jadi kalian bersyukur ketika di tempat kerja kalian itu mendapatkan bonus tahunan atau insentif atau apapun itu. Karena itu tidak diatur. Seperti itu ya. Nah, ini adalah prinsip dasar dari PHK. Jadi yang pertama itu adalah pengusaha, serikat pekerja, ataupun karyawan itu harus mengupayakan yang namanya itu pencegahan terhadap adanya pemutusan hubungan kerja ya. Jadi sebisa mungkin pemutusan hubungan kerja itu tidak boleh terjadi di dalam perusahaan itu. Itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK itu harus diberitahukan oleh pengusaha kepada serikat pekerja atau pekerjanya. Jadi di dalamnya itu nanti ada maksud dan tujuan PHK-nya apa, terus waktunya kapan kira-kira, terus kompensasinya itu harus dilampirkan di dalam surat pemberitahuan PHK itu. Dan yang ketiga, dalam hal pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, maka penyelesaian PHK wajib melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Jadi materi tentang PHK ini adalah bagian dari materi perselisihan hubungan industrial. Jadi kemarin itu kita udah sampai tahap yang keempat. PHK itu udah nggak bisa dihindari lagi, seperti itu. Dan ini adalah batas waktu untuk pemberitahuan PHK. Jadi H-7 itu harus diberitahukan kepada karyawan yang tidak lulus dalam masa percobaan. Dalam masa percobaan itu maksudnya gimana? Jadi kalau kemarin kita bicara PKWT dan PKWTT. Apa itu PKWT? Perjanjian kerja waktu tertentu alias karyawan kontrak. PKWTT adalah alias karyawan tetap. Nah, syarat untuk menjadi PKWTT itu adalah melalui masa percobaan. Jadi ketika dia tidak lulus masa percobaannya harus diberitahukan itu H-7 diinformasikan. Nah, bagaimana kalau H-7 itu tidak diinformasikan? Misalkan mepet atau kelewat. Apa sanksinya? Diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi ada perubahan status di situ ya. Oke, lalu bagaimana jika karyawan itu sudah menjadi karyawan tetap? Nah, kalau dia sudah menjadi karyawan tetap, maka dia harus diberitahu H-14 hari kerja. Yang ini adalah sebelum menjadi karyawan, dan yang 14 hari ini setelah dia menjadi karyawan. Seperti itu. Ini aturannya. Terus bagaimana jika pemberitahuannya tidak H-14 bagi karyawan tetap? Apa sanksinya? Bisa dikatakan sah nggak PHK-nya? Tidak sah ya. Jadi kalau nanti digugat sampai ke PHI, maka itu akan digugurkan karena PHK-nya itu tidak sah. Seperti itu. Ngulang lagi dari awal ya. Dan jika PHK tidak bisa dihindari, maka berikut ini adalah kompensasi yang akan didapat oleh si karyawannya berdasarkan masa kerjanya dan juga nantinya berdasarkan alasan PHK-nya. Nah, kita harus tahu dulu rumusan dasar berdasarkan masa kerjanya. Misalnya contoh, karyawan tersebut masa kerjanya di bawah 1 tahun. Maka komponen pesangonnya itu adalah 1 kali upah. Kompensasi itu terdiri dari pesangon, lalu penghargaan, masa kerja, dan yang terakhir adalah pergantian hak ya.
Nah, ini adalah 3 komponen ketika karyawan itu terkena pemutusan hubungan kerja. Dia harus mendapatkan pesangon, harus mendapatkan penghargaan masa kerja, dan harus mendapatkan pergantian hak. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya itu disesuaikan dengan masa kerjanya masing-masing si pekerja. Jadi cara bacanya itu adalah misalkan karyawan tersebut masa kerjanya itu di bawah 1 tahun, untuk penghargaan kerjanya dia belum bisa mendapatkan karena penghargaan masa kerja itu baru akan diberikan ketika karyawan itu sudah bekerja di atas 3 tahun, ya. Jadi di atas 3 tahun, tapi kurang dari 6 tahun itu adalah 2 kali upah. Lalu selanjutnya, ketika dia sudah lebih dari setahun, misalkan lebih dari setahun tapi kurang dari 2 tahun, pesangonnya itu 2 kali upah, penghargaan masa kerjanya 0, tidak dapat. Seperti itu sampai dengan maksimal itu adalah untuk pesangon 8 kali upah, dan untuk penghargaan masa kerja maksimalnya itu adalah 10 kali upah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Dan ini adalah uang pergantian hak karyawan. Ya. Jadi pergantian hak karyawan itu dari mana? Yang pertama itu adalah cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, sisa cuti. Lalu yang kedua adalah biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat pekerja itu diterima. Jadi ini kalau yang poin B itu kasusnya adalah ketika dia misalkan rekrutmennya di Jakarta, tetapi dia seiring berjalannya waktu penempatannya itu dia di Surabaya. Sedangkan domisili dia itu di Jakarta. Nah, itu ketika dia kena pemutusan hubungan kerja di Surabaya, maka undang-undang itu mengatur bahwa dia harus mendapatkan biaya ongkos pergantian hak untuk pulang ke Jakarta, seperti itu. Dan yang terakhir adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam PKPP dan PKB. Ini adalah pergantian hak. Apa saja hal-hal lainnya? Macam-macam. Ya, bisa jadi hak karyawan itu misalnya ketika dia mendapatkan double pekerjaan. Nah, itu bisa diberikan lebih misalnya. Itu tergantung dari PP dan PKB-nya masing-masing gitu ya. Nah, lalu cuti tahunan itu bagaimana cara menghitungnya? Misalnya gajinya 6 juta. Dia misalkan masih punya sisa cuti 3 hari. Berapa cara menghitungnya? 25. Ini 25 hari kerja itu adalah hari yang diatur oleh undang-undang. Ya, jadi berapa? 6 juta bagi 25? 240.000. Nah, ini adalah hak cuti 1 hari karyawan tersebut. Jadi kalau dia masih punya sisa cuti 3 hari, berarti 240 kali 3, ya. Berarti itu adalah 720.000. Nah, ini adalah haknya si karyawan tersebut. Ada pertanyaan? Nah, biasanya di perusahaan itu ada cuti yang terakumulasi, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi misalnya di tahun pertama dia kerja, tahun berikutnya dia baru mendapatkan cuti 12, tahun selanjutnya ketika pergantian tahun dia tidak habis tuh cutinya, masih ada sisa 8 misalnya. Jadi tahun pertama, tahun kedua dapat cuti 12, masuk ke tahun ketiga sisa 8 cutinya. Ya, terus masuk tahun keempat, nah 8 ini diakumulasikan untuk tahun berikutnya. Ini kan tambah 2, berarti dia punya 22 cuti. Bisa lagi diakumulasikan tahun kelima. Ada perusahaan yang seperti ini. Jadi sisa cutinya itu bisa diperhitungkan pada saat nanti pemutusan hubungan kerja. Ada juga perusahaan yang membayar sisa cutinya. Misalnya dia tidak habis nih dari tahun ketiga ke tahun keempat. Nah, dia tidak mendapatkan 22, tetapi tetap 12, cuma 8-nya itu
uangkan. Itu ada juga seperti itu. Ada juga yang hangus. Jadi dia tidak dapat sisa cutinya, dihanguskan. Pertanyaannya, dari ketiga case itu mana yang benar? Menurut regulasi. Apa? Diuangkan. Terus? Hangus. Hangus. Terus? Coba kita hitung akumulasi. Diuangkan dan hangus. Coba yang setuju diakumulasi, angkat tangan. Ada berapa orang? Perasaan tadi ada yang mau akumulasi. Satu orang. Kalau yang setuju diuangkan, yang menurut kalian itu benar ya, menurut regulasi ya. Ada berapa orang? Dil, hitung Dil. Coba yang tinggi dong, angkat tangan. Hah? Ada berapa? Ada 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 orang. Yang hangus? 4 orang. Yang lainnya? Yang nggak angkat tangan? Hah? Oh, satu lagi berarti ya. Semua jawaban benar. Yang semua jawaban benar siapa? 2. Ya, yang paling benar itu adalah yang paling benar. Jadi undang-undang itu tidak mengatur bahwa cuti itu harus diuangkan. Tidak. Jadi kalau misalkan akhir tahun tadi 1, 2, 3, 4, yang paling benar itu adalah yang hangus. Jadi karyawan itu mau tidak mau, karena semangatnya cuti apa? Semangatnya pembuatan cuti itu apa? Semangat undang-undangnya, ada yang tahu nggak? Memberikan hak karyawan untuk istirahat, ya, untuk healing, supaya nggak jenuh pekerjaan. Itu semangatnya sebetulnya. Bukan semangatnya itu mereka berlomba-lomba untuk menyisakan cuti, terus akhirnya diuangkan oleh perusahaan. Bukan itu semangatnya. Semangatnya itu adalah mereka itu diberikan waktu untuk istirahat. Kenapa 12? Karena pemerintah menilai bahwa dalam 1 bulan itu ya 1 kali lah lo istirahat, healing dulu, kemana gitu. Itu semangatnya dalam hal pemberian cuti kepada karyawannya. Jadi hangus yang paling benar. Siapa tadi yang jawab hangus ya? 4 orang. Wah, jadi semuanya ngangkat tangan nih. Oke, baik. Berikut ini adalah beberapa alasan pemutusan hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang. Ya, yang pertama itu adalah ketika perusahaan itu melakukan penggabungan atau merger, peleburan menjadi satu, dan perusahaan tidak bersedia untuk menerima karyawan yang perusahaan yang lama gitu ya. Jadi kita mau merger nih antara Gojek dan Tokopedia, kan merger tuh. Nah misalkan dari Gojek itu nggak mau karyawan Tokopedia-nya itu semua masuk ke dalam merger tersebut, maka Gojek itu harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sebagai berikut. Jadi pesangonnya itu 1 kali perhitungan, terus penghargaan masa kerjanya itu 1 kali, dan uang pergantian haknya juga harus
diberikan. Nah, balik lagi, pesangon ini diberikan sesuai dengan masa kerjanya masing-masing karyawan tersebut, ya. Lalu yang kedua, adanya pengambil alihan perusahaan dan inisiatif PHK itu dilakukan oleh pengusaha. Ini hampir sama ya dengan yang merger tadi. Pesangonnya 1 kali, penghargaan masa kerjanya 1 kali, dan pergantian haknya juga tetap harus diberikan. Dan yang ketiga adalah pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja buruhnya tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Misalnya, perusahaan itu di merger nih sama Goto. Terus salah satu karyawannya yang tadinya bagian finance. Pas merger tersebut, dia dipindahkan menjadi bagian produksi. Dia nggak mau. Si karyawannya yang menolak. Maka bisa dilakukan PHK tetapi pesangonnya setengahnya dari ketentuan. Kalau perusahaan yang nggak mau kan 1 kali, tapi kalau karyawannya yang menolak, nggak mau, berarti dia hanya mendapatkan setengahnya pesangon. Lalu penghargaan masa kerjanya 1 kali dan uang pergantian haknya tetap dapat. Dan yang keempat adalah efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini pesangonnya 0,5, UPMK-nya 1 kali. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menyatakan bahwa perusahaan itu rugi atau enggak? Kan di sini kan harus didasari oleh kerugian perusahaan, betul kan? Nah, itu siapa yang menyatakan bahwa perusahaan itu rugi? Pengadilan. Bisa. Terus? Ada lagi nggak? Kalau auditor eksternal bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi pengadilan, auditor eksternal juga bisa, auditor keuangan dan lain sebagainya ya. Nah, harus didasari oleh itu pembuktiannya. Dan yang kelima, efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Tidak perlu ada auditor eksternal, tidak perlu ada pengadilan yang menyatakan. Pure dari perusahaan yang punya inisiasi. Ini kayaknya karyawan finance ini udah kebanyakan di sini deh orangnya. Tidak produktif nih, harus dikurangin daripada kita rugi. Bisa di PHK. Gitu. Ya, jadi kompensasinya adalah jika memang mencegah kerugian, maka dia akan mendapatkan 1 kali ketentuan pesangon dan penghargaan masa kerja 1 kali, serta pergantian haknya juga tetap harus diberikan. Jadi beda ya, kalau perusahaan itu udah mengalami kerugian, maka pesangonnya setengahnya. Tapi kalau untuk mencegah kerugian, pesangonnya 1. Seperti itu. Lalu yang keenam, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun. Jadi ini kayak bangkrut ya perusahaannya, maka ini kompensasinya. Jadi meskipun perusahaan itu bangkrut, dia punya kewajiban untuk membayar pesangon. Demikian cuplikan pembelajaran ini saya sampaikan. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi kepada pemahaman teori, tetapi juga pada pengembangan kompetensi praktis, serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan industri. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan seluruh jajaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, serta seluruh tim sertifikasi dosen di tahun 2026 atas kesempatan dan dukungan yang diberikan. Serta saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti, kolega dosen, rekan-rekan staf, rekan-rekan mahasiswa yang sudah berpartisipasi di dalam pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.